tentang bimbingan dan konseling itu seperti apa menurut Bapak? Kalau di SD ya, lebih spesifik ke semua sektor layanan di pembelajaran, baik itu perilaku anak sehari-hari, kemudian partisipasi belajar. Jadi lebih kalau di SD lebih menyeluruh. Kemudian yang bertanggung jawab melaksanakan pembimbingan itu adalah sebuah guru, tidak hanya guru, sebuah guru mata pelajaran. Sebab di dalamnya itu sudah mencakup bimbingan konseling juga, tidak hanya bahasa semata pelajaran, tetapi pada bimbingan konseling perilaku sehari-hari, ya macam-macam anak itu ya. Hanya bagi sekolah itu betapa pentingnya. Jadi di mana penerapan di sekolah di pada saat kapan kita penerapan? Kami saat sebelum pembelajaran dalam proses menuju akhir. Jadi guru itu tidak langsung biasanya memberikan arahan dulu kepada sebelum belajar. Supaya mencerminkan siswa yang baik seperti apa. Kemudian masih sebetulnya memang kalau di SMA tidak terprogram seperti penanganannya. Kalau ini Pak ya fleksibel dengan pembelajaran menyapa itu dengan pembelajaran. Ini kan ada kabinet Pak, ada program khusus nggak sih untuk kegiatan bimbingan konseling itu di SD satu? Ada nggak program itu khusus kayak programnya ada ya, tetap kita program, cuma pelaksanaannya itu komisioner. Kata Bapak tadi bisa dititipkan ini pada saat kegiatan proses pembelajaran kita, kemudian di proses pembelajaran maupun dari pembelajaran pelaksananya mah. Walaupun programnya memang terpisah, ada. Bapak juga kan di dalam penyusunan kurikulum sekolah itu ada program bimbingan konseling. Walaupun teknik kalau di SMA tadi bersatu dengan proses pembelajaran. Jadi semua guru itu bisa jadi sudah terprogram ya Pak? Ya. Untuk bimbingan. Nah, guru yang lain juga bisa gitu jadi kan misalkan guru anak ini bersalah misalkan nih kayak guru bersalah. Jadi guru siapapun itu, tapi terutama itu wali kelas dulu akan misalkan ada jam pelajaran gitu ya Pak, guru anak ini bermasalah. Ya. Nah, berarti guru MTK pasti itu kayak yang membimbing gitu. Ya, jadi gini, ya paham sama Pak. Betul ya. Memang di suatu saat ya, tanpa ada perencanaan, ada kejadian anak yang tidak seharusnya dilakukan anak, tapi terjadi seperti itu. Seperti penyimpangan perilaku. Jadi itu ada pembimbing khusus, ada membimbing secara klasikal di kelas, ada juga dipanggil yang punya masalah, dipanggil untuk pelaksanaan bimbingan tadi, konseling tadi, misalkan ke ruang kelas, ke kantor, gitu. Bisa di ruang kelas, di ruang jam belajar, bisa dipanggil ke sini anak-anak, diarahkan, dinasihati dan kelas. Tetapi kalau sifatnya lebih luas gitu ya, masalahnya itu bukan penanganan orang, maka masuk berada ke sekolah. Jadi Bapak itu selama masih bisa ditangani oleh guru kelas atau guru pelajaran ditangani gitu. Tetapi kalau kasusnya itu lebih rumit gitu ya, maka ini
dimasuk ke ranah operasional. Jadi udah ke bapak gitu. Gitu ya. Jadi bapak sarankan begitu. Selesaikan saja dulu. Tidak Kalau harus. memang tidak terselesaikan Nah, itu. baru ke bapak. Bapak. Kemarin juga siapa itu sih ya? Ini siapa tuh? Si Fahmi ya. Kita yang suka malakan katanya kan itu. Ada ya. Ya suka ngancam-ngancam ya. Itu kan sampai kan ada orang tuanya tidak terima dengan kenyataan. Oh, saya tidak terima anak saya seperti ini. Ya ada apa? Ya bapak turun tangan. Bapak yang berutang. Bukan, benar selesai. Mencari solusinya ini bagaimana diambil tengah-tengah. Kita mah siapapun orangnya, siapapun anaknya itu dibela. Yang salah, yang benar harus dibela. Hanya mungkin pembelanya itu berbeda. Dipanggil penengah, bukan penengah. Jadi dipanggil orang tuanya. Kalau kunjungan hukum fisik bisa, dengan rumah. Tapi bisa dipanggil ke sini. Kemarin bisa dipanggil ke sini orang tua. Orang tua yang menuntut pada terima anaknya begitu. Ya kita terima dulu ya. Walaupun permohonan si orang tuanya tidak terima anaknya seperti itu, tapi Pak, tolong begitu saja, begitu saja. Kata saya nggak bisa begitu, Pak. Karena kan siapapun anak itu perlu dibela. Tidak pandang bulu. Nanti saya umumkan begitu. Itulah berikutnya panggil lagi orang tua ya anaknya nakal dipanggil. Itu bagaimana latar belakang keluarga di lingkungan masyarakat. Kenapa anak bisa seperti itu? Nah itu. Jadi dicarikan persoalannya kenapa anak seperti itu. Jadi budaya perilaku buruk dari rumah itu ke bawah ke sekolah. Begitu. Iya Pak. Yang paling bahaya itu seperti itu ya. Pak, menurut Bapak nih, penting nggak sih Pak guru BK ini di Bangka ini buat siswa tersebut penting nggak gitu? Amat penting. Ya. Pentingnya itu karena itu matanya bagian program. Jadi direkam. Jadi Pak, Nah itu. iya Pak, ada lagi. Jadi apa bimbingan konseling ini dilakukan dulu gitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ada perbedaan nggak sih Pak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu seperti apa gitu cara kita membuat bimbingan sama konseling tersebut ketika si anak itu. Kayak misalkan di kelas 1 harus seperti ini gitu Pak, karena memang mereka tingkatannya lebih masih ini ya Pak yang harus kerja. Nah terus di kelas ini gitu kayak gini ada nggak sih Pak perbedaannya? Ya. Sama menangani. Kalau programnya itu sama. Tetapi kalau pelaksanaan itu guru kelas masing-masing. Betul tadi itu ya. Jadi semakin rendah kelas 1, 2, 3 itu bagaimana melayani konseling itu berdasarkan tingkat usia peserta didik. Jadi kalau peserta didik bahasanya harus santun, harus mudah, harus luas gitu ya. Kemudian pasti ya sedikit di ada sanksi di situ. Tapi yang sanksinya sampai edukasi, bukan berarti sanksi kekerasan fisik kita, tapi sanksi edukasi. Sanksi edukasi itu contohnya seperti apa Pak? Kalau dia jelaskan seperti suruh nulis, misalkan anak seharusnya oleh guru kelas itu tidak nulis, harusnya nulis di PRI. Orang lain terus nulis selesai, apa baru saja tadi, baru saja tadi itu ya. Orang lain masih selesai nulis Arab, agama, masalah Quran. Ada beberapa siswa yang tidak selesai nulis. Kenapa? Kan yang jelas kan motivasinya rendah. Kalau bapak teruskan teruskan itu, silakan tulis Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 sampai selesai apa yang perintah. Itu salah contoh kecil. Kemudian di pelajaran lain seperti diajarkan pada waktu pembelajaran berlangsung kegiatan praktek, misalkan
kapan anak terlambat paling suruh olahraga lari tidak keliling itu tetap sifat edukasi ini sudah tidak ada kekerasan fisik. Kan Pak, si anak ada nih yang misalkan sudah diberi bimbingan, sudah dikasih masukan, waktu seperti itu, nah anak tersebut masih tetap kita kayak gitu ya. Bagaimana tuh cara si bapak gitu atau guru wali kelas tersebut menangani lagi seperti apa si anak ini? Apakah si anak apakah kita sebagai bapak nih ya, sebagai guru nih, bagaimana menanganinya Pak, karena mereka itu lebih jauh jadi nggak ada kapok-kapoknya memang ada sih beberapa anak yang sakit juga cuma salah bapak kan mau bimbingan pas kuliah kan terus continue tidak sekali maka ada istilahnya direfleksi ya kombinasi apa tindakan yang dilakukan keputusan yang dilakukan jadi direfleksi kira-kira proses di mana